Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu mana suara ibu? Oh, gak kuat kedengaran saya bu. Ini ada dua gendang ini bu, antara lemas dan ngantuk. Ngantuk bu ya? Enggak, saya ulang balik bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat sih itu. Lama lagi dari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Pada malam hari ini kita hadir di masjid yang kita muliakan untuk salat berjamaah, salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik puasa kita, amal-amal sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai selesai melaksanakan ibadah puasa kita 12 hari. Dan malam hari ini kita masuk malam yang ke-13. Saya tengok jamaah alhamdulillah mengalami kemajuan luar biasa. Kemajuannya besar ya, sehingga besoknya maju ke depan, bukan tambah banyak. Ya. Tapi begitulah Pak. Ya, keadaan ya jamaah kita di mana-mana masjid. Begitu dah malam, jadi 10 kedua ini udah agak kurang. Tapi nggak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan yang tak hadir ya Allah berikan hidayah supaya dia datang ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Betul nggak Bu? Bu? Ada suara Ibu. Saya rasa pingsan Ibu. Tak ada suara. Ibu, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Apa buktinya Ustaz? Buktinya kita hadir di malam ini. Itu bukti kita punya dosa. Dan jangan kita merasa tak punya dosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Allah sediakan 1 bulan penuh untuk kita mohon ampun. Maka Ramadan disebut dengan Syahrul Taubah, bulan yang taubat. Syahrul Maghfirah, bulan minta ampun kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Alangkah celakanya apabila ada manusia
yang ketika dia dapat di bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi besar. Di dalam surah An-Nisa ayat 110. Di sini Ustaz kalau salah koreksi saja. Awak segan kalau udah hafiz itu Bu, agak takut-takut drama. Apalagi sampaikan ayat juga takut kalau salah. Apa kata Allah? Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, au yadhlim nafsahu, atau dia melakukan kezaliman terhadap dirinya, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Tengok ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa saja yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, atau dia menzalimi dirinya, tetapi ketika dia datang kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita pahami makna ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun kita hari ini yang punya dosa, hari ini yang melakukan keburukan, Allah siap terima kita bagaimanapun keadaan kita, sebanyak apapun dosa kita. Jangan takut. Juga Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang kalian sudah melampaui batas, kata Allah, kalian yang sudah melakukan kejahatan luar biasa, melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dengan rahmat Allah, jangan kau berputus asa dengan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Hari ini kita punya dosa Bapak Ibu banyak, segudang dosa kita. Tapi jangan takut, ampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kisah pada masa Rasulullah SAW. Datang seorang lelaki mengadu, ya Rasulullah, dengan sedihnya berurai air mata. Dia katakan, ya Rasulullah, hamba ini sudah melampaui batas melakukan dosa kemaksiatan. Rasulullah bertanya, apakah dosamu sebesar gunung Uhud? Lebih ya Rasulullah. Adakah dosamu sebesar langit dan bumi? Lebih ya Rasulullah. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Dengan menangis dia mengatakan, ya Rasulullah, hamba telah mensetubuhi wanita yang sudah jadi mayat ya Rasulullah. Hamba bongkar kuburannya, kemudian hamba zina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah dengan merah padam mukanya, Rasulullah usir, kau tempatnya di neraka Rasulullah. Tak lama kemudian datang utusan dari Allah, malaikat Jibril, hei Muhammad, katakan kepada laki-laki tadi bahwa dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya salah sama orang, 1000 kebaikan kita, sekali saja salah, orang pasti akan lupakan semua kebaikan kita. Yang ingatnya apa? Salah kita. Beda sama Allah. Allah ketika kita 1000 kali melakukan kejahatan, kita datang berurai air mata mohon ampun kepada Allah, lalu diampunkan oleh Allah 1000 maksiat, 1000 dosa yang kita lakukan, hilang dengan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertobat kepada Allah, kemudian meningkat imannya, dan dia isi imannya dengan amal-amal soleh,
maka Allah ganti semua keburukan-keburukan yang dilakukan dengan hasanah, kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, banyak-banyak istighfar. Tapi istighfarnya jangan ngasal. Bagus istighfarnya. Astaghfirullahaladzim, jelas hurufnya, jelas huruf lainnya. Astaghfirullahaladzim. Jangan gini, astagfirullahaladzim. Tahu apa disebutnya? Bagaimana Allah mengampunkan dosanya? Istighfarnya dia nggak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya Bu ya. Kemudian Rasulullah itu sudah maksum daripada dosa-dosa. Saya Bu, kalau udah ada satu orang jamaah nengok jam, itu tak lama lagi Bu, paling 2 menit lagi. Iya Bu, betul Bu. Di mana-mana zaman itu. Askan jamaah tengok jam, ada tanda kodenya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik. Demi Allah, aku kata Nabi beristighfar mohon ampun kepada Allah 1 hari. Fi yaumin akthar. 1 hari itu banyak. Berapa kali? Min 70 marrah. 70 kali Bu. Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga, maksum daripada dosa-dosa. 70 kali sehari semalam dia beristighfar. Awal istighfar bermalas. Bu, kalaulah dilihat dari amal ibadah kita, kayaknya berat masuk surga Bu. Berat. Kenapa Ustaz? Banyak salah kita ketimbang amal kita. Jadi setan itu menggoda orang yang sudah sholat, menggoda orang beriman itu bukan lagi anak buah itu, langsung komandannya. Komandannya Bu. Ya. Apa godaan setan itu terhadap manusia yang sudah beriman, sudah beramal soleh? Setan bisikkan, kau yang sudah beramal soleh, ya, dibisikkan dalam hatinya bagaimana ya merasa amal dia yang paling diterima, merasa dia yang paling soleh, merasa sholat dia yang paling diterima Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari raih kesempatan Ramadan yang tak lama lagi akan berakhir. Tak lama lagi Ramadan itu akan datang, setiap tahun datang untuk kita. Tapi tidak ada jaminan usia kita sampai pada Ramadan berikutnya, tak ada jaminan. Kalaulah seandainya Ramadan tahun ini 2026 ini Ramadan terakhir bagi kita, kalau tidak kita maksimalkan dengan ibadah, alangkah ruginya. Rugi Bapak Ibu. Maka mulai malam ini banyak-banyak istighfar. Allah sudah ajarkan kapan waktu istighfar yang terbaik itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahar, di waktu ya kalau kita bilang sepertiga malam. Ya. Bu, pernah nggak Ibu memikirkan dosa-dosa Ibu, kemudian beristighfar sambil bercucur air mata? Pernah Bu? Pernah? Maka air mata itu akan menjadi saksi dan nanti mampu memadamkan api neraka. Mudah-mudahan tausiah singkat pada malam hari ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.